Oke, mungkin lo akan ngerasa judul ini agak bombastis. This might be my last year on YouTube. This is my dream job and I have a lot of fun doing it. I know I'm incredibly lucky, but a dream job is still a job. Because we knew that we couldn't do this forever. Tapi gini, ada sebuah data yang menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan atau success rate quote-unquote dari seorang YouTuber itu 0,028%. Ini dapat dari mana? Ada 2,9 miliar pengguna YouTube. Dari semua pengguna itu ada 113 juta channel. Karena kita ngambil angka ini jadi baseline. 113 juta channel YouTube. Tebak berapa banyak yang punya subscriber di atas 100.000? 0,28%. Berapa banyak channel punya subscriber di atas 1 juta? 0,028%. Berapa banyak channel yang punya subscriber di atas 10 juta? 0,00097%. Nah, gue ngambil 1 juta subscriber sebagai baseline. Kenapa? Karena di angka itulah lu punya power and consistency. Power artinya audiens yang cukup besar untuk bisa berdampak sehingga bisa ngebantu lu lebih cepat untuk viral. Video lu dikasih lihat dengan lebih banyak orang karena base-nya udah gede. Yang kedua, brand akan lebih ngelirik dan mungkin lu punya konsistensi. Setiap bulan ada brand yang mau nyolek lu untuk kerja sama bareng. Kalau nggak ada itu, ngandelin AdSense doang mungkin susah. Nah, tapi menurut gue itu pun bukan menjadi alasan utama dari sekian banyak YouTubers selama sebulan atau setahun terakhir ini banyak yang memilih untuk quit dari YouTube. Contohnya ada The Game Theories, si MadPat, ada Tom Scott, ada Mati Hapoja. Ini adalah orang-orang yang udah punya jutaan subscribers. Di atasnya orang hanya ngelihat YouTubers quit, tapi di bawahnya ada 5 hal yang menurut gue berpengaruh banget. Yang pertama, awalnya lo menjadi creators karena lo pengen mengekspresikan kreativitas lo. Tiba-tiba ketika lo bertumbuh dan punya tim dan ada kerjasama brand dan suatu hari ini udah punya 5-10 orang dan lo harus menjadi orang yang ketemu meeting sama klien, harus ngurusin invoicing, ada pajaknya juga, ada urusan legalnya juga, membentuk sebuah PT, kemudian lo harus hiring orang, tiba-tiba menjadi seorang HR juga, mesti ngedevelop tim lu, nge-lead mereka, lu tiba-tiba harus pakai berbagai macam kepala yang berbeda yang tadinya cuma kepala seorang kreatif. Dan itu bikin lo jadi cepet burnout. Karena yang tadinya lo bisa fokus ngerjain ke hal yang paling lo enjoy dan paling lo jago, which is the creative side, sekarang waktu lo kepecah ngerjain begitu banyak hal yang mungkin bukan hal yang paling lo enjoy dan hal yang paling lo jago. Ya, delegasi bisa. Tapi, yang orang lupa, ketika lo mendelegasi, beban lo secara komersilnya makin gede. Baseline yang tadinya lo cuma 1 orang biaya hidup, menjadi biaya hidup tim 10 orang. Dan itu menambah beban pikiran yang mungkin nggak semua orang bisa lakukan. Matt D'Avella bulan lalu announce kalau dia yang tadinya dari punya tim belasan orang, akhirnya jadi seorang diri lagi, guys. Nomor 2-nya apa? Menurut gua model AdSense yang kurang kompetitif. Ketiga, algo berubah, tren berubah, price of short form dan segala macam. Tapi sebelum terlalu jauh bahas ke sana, mari kita lihat AdSense-nya dulu. Gua akan buka-bukaan sedikit ya teman-teman. Ini hitungan AdSense dengan catatan audiensnya nonton iklan di depan atau iklan di tengah-tengah, nggak di skip. Alright, ini datanya gua. Data orang lain, kreator lain mungkin bisa berbeda. 1000 views di Indonesia sama dengan $1.70. Gua nggak tahu, ini udah dipotong sama jatahnya YouTube 30% apa enggak. 1000 views di Amerika untuk penonton gua yang nonton kontennya sama dengan gua itu menjadi $14.73. Bayangin, lebih dari 10 kali lipat untuk 1000 views yang sama. Lebih heboh lagi, 1000 views di Jerman sama dengan $17,99. 1000 views di Denmark sama dengan $58. Anjing. Belum lagi nih kalau ternyata emang dipotong lagi sama jatah platform ya 30%. Ini eksperimen gue sih. Karena gue ngerjain YouTube ini kan juga sambilan ya. Sambil gue ngerjain bisnis for fun gitu. Dari data ini, untuk mendapatkan penghasilan yang sama dengan YouTuber di negara lain, anggaplah Amerika, Indonesia itu kreatornya butuh effort, butuh views 7-34 kali lebih. Jadi, paham kan kenapa Dovi dan Jovi? Oh enggak, kayaknya bukan gara-gara duit sih kalau mereka sih. Kita masuk ke yang berikutnya ya. Kita ngomongin soal algo yang berubah, tren yang berubah, dan naiknya konten short form. Kalau Andovi dan Jovi, analogi mereka adalah gado-gado dan gorengan. Lu boleh jual gorengan, lu boleh jual gado-gado. Dua-duanya sama-sama mengenyangkan. Apa nih maksud dengan gado-gado versus gorengan? Ada orang yang menjual gado-gado. Kita tahu manfaatnya banyak, sayur itu bagus, banyak serat, dan segala macam benefit-benefit. Tapi di luar sana juga banyak yang jual gorengan yang lebih menarik, lebih entertaining, bikin orang nagih. Walaupun mungkin kadar manfaatnya ya kita tahu sama tahu. Tapi pada akhirnya
Kalau ternyata si gorengan ini yang lebih banyak diminati orang, karena orang juga nggak sadar, karena mungkin crowd yang tadinya dari TV juga akhirnya pindah juga ke crowd ke YouTube, sehingga lebih banyak orang yang lebih seneng gorengan daripada gado-gado, tinggal tunggu waktu, si gado-gado ini milih mau nggak mau gue harus bikin konten gorengan nih. Kalau nggak gue nggak survive. Tapi kan kebanyakan dari mereka akan memilih untuk tetap stay sama apa yang ada di dalam jiwa mereka. Inilah akhirnya mungkin yang bikin mereka sadar bahwa mendingan gue stop dan tetap mengerjakan apa yang menurut gue bermakna buat gue daripada gue harus switch ke si gorengan ini. Dan yang terakhir yang menurut pendapat dan pengalaman gue selama 3 tahun terakhir di YouTube adalah recycled content. Kalau kita lihat YouTuber-YouTuber yang keluar tadi, mereka udah berkarir lebih dari 10 tahun. Kontennya masih lumayan relevan, trafficnya lumayan gitu ya. Kurang lebih 1 jutaan views untuk setiap videonya mereka. Tapi kalau dilihat lebih luas lagi, untuk bisa bikin konten seperti mereka, itu butuh production value yang luar biasa banget. Timnya nggak main-main gitu ya. Mereka perlu ke tempat tertentu, jalan ke luar negeri, ada ongkos yang gede banget untuk bikin konten yang seniat mereka. Tapi apakah YouTube itu masih bisa mengapresiasi content creator seperti mereka? Ini gue ngomong bukan YouTube menyalahkan YouTube-nya ya, YouTube as a community. Di situ ada user juga yang berperan gitu, di situ ada pengiklan juga yang berperan. Apakah quote-unquote YouTube ini masih bisa mengapresiasi konten seperti itu? Mungkin kedepannya tidak. Kalau kita lihat chart dari 2 kreator tadi ya, ini secara pelan tapi pasti ini kelihatan penurunannya. Kenapa? Mereka akan kalah sama konten kreator yang lebih rutin uploadnya. Bahkan bisa 2-3 kali video dalam 1 minggu. Bahkan ada yang sehari bisa berapa kali upload gitu ya. Bayangin, dengan production value seperti mereka yang luar biasa itu, harus bersaing dengan konten yang mungkin production value-nya sangat rendah, nggak perlu effort segede gitu, tapi bisa keluar lebih sering dan lebih cepat. Iceberg-nya udah jelas, ada begitu banyak orang quit dari YouTube, tapi ternyata alasan-alasan di bawahnya itu lebih deep dan lebih dalam daripada sekedar nggak menghasilkan gitu ya. Kedepannya bagaimana teman-teman untuk menyikapi ini? Kalau lu masih di platform ini, lu masih mau jadi creators atau lu baru mau mulai? Menurut gue ada beberapa cara. Pertama, lu bisa keluar dengan cara kebanyakan orang, itu keluar pelan-pelan. Ya lu akan terus create, tapi sadar nggak sadar seperti chart yang ditampilkan ini, 2 dari kreator yang keluar tersebut grafiknya sudah mulai menurun. Nah tinggal tunggu waktu nih, penurunannya akan makin kerasa dan tiba-tiba lu fade away aja. Yang kedua, lu bisa mundur dengan quote-unquote lebih terhormat gitu ya. Lo memilih untuk stop di satu titik, satu lagi di puncak-puncaknya, supaya lo masih punya waktu untuk mentransfer keahlian lo, pengalaman lo ke bidang yang baru. Nah yang terakhir, ini mungkin yang belum pernah orang coba atau jarang orang coba, dan gue rasa ini patut untuk dieksperimenkan. Kita bisa coba model kayak Kickstarter di luar negeri atau kayak Patreon. Ini serunya ya, Kickstarter ini udah mendanai 250.000 project dengan total dana yang terkumpul sekitar 7 miliar dolar. Artinya apa? Ada 250.000 orang yang bisa melanjutkan berkarya dengan cara mereka sudah mendapatkan support dulu di awal, bahkan sebelum mulai. Contohnya nih, ada podcast astrologi yang dia mengajak audiensnya untuk membeli produk senilai $25 sampai $2.000, dan dari dana yang terkumpul akhirnya bisa maksimalkan untuk bikin konten yang bermanfaat selama 1 tahun. Dan ada juga Planet Money yang menjual t-shirt senilai $25 dan bisa mengumpulkan 9 miliar rupiah dan akhirnya bisa dipakai untuk sama bikin konten yang maksimal selama setahun ke depan. Nah, ini si kreator gado-gado tadi sebenarnya masih bisa melanjutkan membuat konten yang berdampak, dengan catatan kemungkinan besar audiensnya nggak akan selebar kalau mereka ngebuka semua di YouTube. Tapi mereka bisa buka untuk sebuah kelompok orang-orang yang memang bersedia untuk mensupport mereka dalam nilai yang masing-masing sesuai dengan kesanggupan dan kecocokannya, dan akhirnya mereka bisa terus bikin konten yang memang berdampak dan quote-unquote nggak harus ngejual soul-nya mereka. Ini yang pengen gue eksperimenkan, supaya mungkin tahun depan kita akan punya datanya untuk gue bagikan ke temen-temen yang creators lain. Kalau lu udah ngerasain manfaat dari baca buku bestseller gue You Do You, atau lu udah ngerasain manfaat dari dengerin podcast gue 3 Days of Lunch yang tahun kemarin dapat award dari Spotify, atau lu udah ngerasain manfaat dari menjadi members di YouTube gua, mempelajari 69 video eksklusif kemarin, kita akan mencoba model Kickstarter ini. Linknya akan gue taruh di bawah, tapi cepatnya seperti ini. Namanya The Compound Club. Gue percaya 1% lebih baik setiap hari dilakukan secara terus-menerus konsisten akan menggulung, mempunyai efek bola salju di akhir tahun menjadi 3.700% atau 37 kali lebih baik. Programnya apa aja, lu bisa lihat secara detail, tapi yang pasti kita akan fokus ke 5 hal utama yang berpengaruh sama kualitas hidup kita menurut Harvard dan menurut United Nations. Teman-teman, sebagai orang yang ngerasa kehadiran kreator itu berpengaruh banget dalam kemajuan hidup gua, dalam kemajuan karir gua, semoga bisa menjadi salah satu cara yang bisa teman-teman adopsi juga. Nggak apa-apa, gue yang bereksperimen dulu, tapi gue berharap YouTube atau platform manapun tetap punya
tempat buat edukasi. Tetap punya tempat buat orang-orang yang pengen berbagi dampak yang baik. Jangan sampai mereka punah. Karena kita butuh mereka. Apalagi kalau kita melihat Indonesia menuju 2045, pengen punya penduduk dan punya SDM yang bermutu, ini salah satu caranya. Tetap ada content creator yang berkualitas. Sekali lagi, kalau lu pengen ikutan The Compound Club, tinggal klik link di bawah, baca detailnya di sana. 12 bulan kita akan grow bareng. Balik ke judul yang, mohon maaf, bombastis tadi, tapi I have to grab your attention supaya kita bisa mulai diskusi ini. Tentunya gue gak berharap bahwa kreator-kreator yang bagus, berkualitas, yang keren itu akan punah. Gue berharap mereka bisa bertahan selama mungkin. Makanya gue memberikan salah satu opsi yang menurut gue udah works di luar negeri dan kayaknya bisa kita coba di sini. Gue bukan lagi mau matiin mimpi teman-teman, gue bukan lagi mau bilang bahwa platform itu jelek. Gue cuma mau bilang bahwa kalau ada di antara teman-teman semua yang bermimpi suatu hari untuk menjadi YouTubers, menjadi creators, apapun itu dengan alasan ini bisa menjadi jalur cepat untuk takjir gitu ya. Mungkin upside-nya segede itu, tapi ya lu harus ngelihat probabilitasnya juga. Data yang ada sekarang adalah seperti ini. 0,28% untuk menjadi channel di atas 100.000. Di atas 1 juta, 0,028%. Apa kalau memaknai ini sebagai sebuah tantangan? Wah, berarti masih besar nih kesempatannya. Yang di atas 10 juta cuman 1.100 channel. Wah, bisa lah gue mau. Atau mungkin memaknainya dengan gue pengen taruh waktu, energi, uang gue untuk kesempatan-kesempatan lain yang mungkin bisa kasih gue probabilitas yang lebih baik dalam hidup. Silahkan. Tugas gue di sini adalah sekali lagi ngebuka apa adanya, berdiskusi teman-teman yang punya kendali atas keputusan lu sendiri. Alright, salam buat teman-teman yang sesama pengusaha, salam buat teman-teman yang sesama kreator, profesi apapun. Gue ngerasa semua punya tingkat kesulitannya masing-masing, semua punya probabilitasnya masing-masing. Hopefully ini bisa menjadi insight buat kita semua. Salam, belajar, berkarya, berbagi.